Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di detik ini Allah masih memberikan kepada kita taufik untuk bisa kita belajar khususnya terkait dengan hukum-hukum syariat yang menjadi manhaj dan menjadi aturan hidup yang harus kita lakukan dalam naungan syariat Allah. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dan mewafatkan kita semua dalam kondisi berislam, mengajarkan setiap ajaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan di video hari ini atau video kali ini kita akan melanjutkan kajian atas fikih ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau fikih keluarga yang masih terkait dengan bab pernikahan ya. Dan secara khusus kita akan membahas masih terkait dengan bab tentang hak dan kewajiban antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Nah, pada video yang lalu kita sudah membahas secara umum, secara global apa saja hak dan kewajiban suami istri. Dan pada kesempatan video kali ini secara khusus kita akan membahas adab-adab ya di dalam memenuhi hak dari suami, yaitu melakukan jima atau hubungan seksual ya. Walaupun memang kalau untuk istri sendiri para ulama berbeda pendapat ya terkait dengan apakah hubungan seksual itu adalah termasuk hak dari istri atau bukan ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, tapi intinya sih para ulama tetap menganjurkan untuk juga suami memenuhi kebutuhan biologis dari sang istri ya. Tapi memang secara khusus para ulama sepakat bahwa jima atau hubungan seksual merupakan hak yang harus dipenuhi oleh istri, yang itu merupakan kewajibannya kepada suaminya. Ya. Nah, namun bagaimana sih dalam kacamata Islam ya adab-adab dalam melakukan hubungan seksual ini? Yang tentu hubungan seksual bukan hanya sekedar untuk memenuhi syahwat belaka, tapi juga dimaksudkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena Nabi juga menyebutkan dalam suatu hadis bahwa hubungan seksual termasuk sedekah. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan wa fi buti ahadikum sedekah. Ya, dalam hubungan seksual di antara kalian yang halal tentunya adalah bagian dari sedekah. Jadi seorang muslim tentunya juga harus meniatkan bahwa perkara hubungan seksual ini meskipun ya didominasi oleh syahwat yang biasanya identik dengan hal-hal negatif, tapi khusus kalau itu dilakukan dalam konteks rumah tangga, dalam konteks hubungan seksual yang halal, yaitu ikatan pernikahan yang sah, maka ini sebenarnya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun agar lebih sempurna nilai pahalanya, apa saja adab-adab yang seyogyanya dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika berhubungan seksual dengan pasangan hidupnya. Nah, ini ada paling tidak 10 adab ya dalam melakukan hubungan seksual atau adab jima yang dianjurkan di dalam Islam. Pertama adalah hendaknya memulai ya hubungan seksual itu dengan membaca tasmiyah dan doa. Ya, membaca tasmiyah atau membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan bagian dari tabarruk, bagian dari kita mendapatkan barokah untuk melakukan segala hal yang dimulai dengan kebaikan membaca basmalah. Karena Nabi mengatakan dalam suatu hadis, kullu dzibalin la yabda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bahwa setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah itu dari perbuatan yang baik akan tidak sempurna keberkahan dan kesempurnaan nilai pahalanya. Jadi disunahkan walaupun bukan wajib untuk memulai hubungan seksual dengan membaca basmalah, dan secara khusus Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca doa ya, yang situ juga ada unsur basmalahnya sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala." Jika seorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, maksudnya ini ungkapan untuk melakukan hubungan seksual, maka Nabi mengatakan ya hendaknya dia membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, jadi doanya itu adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, kurang lebih artinya adalah Bismillahi dengan nama Allah. Allahumma jannibna, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wajan di syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah ya syaitan itu dari apa yang engkau berikan kepada kami berupa rezeki, yang biasanya memang dari hubungan seksual akan menjadi sebab ya lahirnya seorang anak. Nah, jadi kita berharap kepada Allah ya keberkahan dengan basmalah, tapi juga untuk dapat perlindungan dari gangguan syaitan. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika
Dan jika seandainya Allah tetapkan, Allah takdirkan dalam hubungan seksual itu akan lahir seorang anak, lam yadurruhu syaitanun abada, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Nah, jadi ini juga doa ini memberikan manfaat bukan hanya bagi suami istri yang melakukan hubungan seksual ya, tapi juga bahkan memberikan manfaat kepada anak yang lahir dari hubungan seksual tersebut. Nah, jadi ini dianjurkan untuk dibaca sebelum melakukan hubungan seksual. Bismillahi Allahumma jannibna Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, ini doa yang dianjurkan untuk kita baca. Atau adab pertama dalam hubungan seksual. Yang kedua adalah sebagian ulama atau kebanyakan ulama ya berpendapat termasuk adabnya juga walaupun tidak ada dalil khusus, tapi ini sebagai bagian dari tabarruk ya kepada posisi kiblat, maka hendaknya melakukan hubungan seksual ini dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini sama seperti kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil juga dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya bercumbu terlebih dahulu sebelum sebelum melakukan wiqa. Ya, istilah wiqa itu maksudnya sebelum ejakulasi. Jadi disunahkan untuk bercumbu, untuk bermain-main, untuk memulai dengan cumbuan terlebih dahulu. Nah, ini seperti dalam satu riwayat ya bahwa Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad itu meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang mana dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muwaqa'ah qabla al-mula'abah." Rasulullah melarang seseorang itu langsung melakukan jima, yaitu melakukan ejakulasi sebelum melakukan mula'abah. Mula'abah itu percumbuan. Nah, tentunya ini yang dimaksud dengan larangan di sini bukan larangan yang hukumnya haram ya. Artinya ya kalaupun memang misalnya mau langsung ejakulasi nggak masalah. Tapi larangan di sini konteksnya adalah semacam larangan yang dimakruhkan. Ya, artinya lawannya ya sunnahnya kalau bisa bercumbu sebelum melakukan jima atau ejakulasi. Kemudian yang keempat adalah melakukan ejakulasinya secara bersamaan atau paling tidak ya kalau misalnya salah satu pasangan sudah mendapatinya maka juga menunggu yang lain. Artinya dua-duanya kalau bisa melakukan ejakulasi. Dalam istilah fikih disebut dengan wator. Ya. Nah, dalam hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dua-duanya mengalami atau mendapati kenikmatan wator itu tadi. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya bahwa beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik yang dimarfu'kan, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW di mana Nabi bersabda, "Idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha." Ya, jika seorang di antara kalian menyetubuh istrinya maka lakukanlah dengan cara yang baik. Ya, bagaimana caranya? Tsumma idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yujilha hatta taqdi hajataha. Yaitu jika memang suami sudah bisa memenuhi hasratnya yaitu melakukan ejakulasi, maka ya janganlah dia selesaikan hubungan seksual itu sampai kemudian istrinya juga mendapatkan hajat yang sama. Jadi artinya dua-duanya mendapatkan kepuasan yang itu dianjurkan di dalam Islam dalam hubungan seksual. Bahkan ya sebenarnya ini juga sebagai salah satu faktor untuk melanggengkan hubungan rumah tangga, karena urusan ranjang ini juga jangan disepelekan ya, karena bisa saja menjadi sebab terjadinya cekcok. Maka Islam tetap menganjurkan hal yang terbaik untuk kelanggengan rumah tangga, salah satunya lewat hubungan seksual yang baik dan yang berkualitas. Gitu. Kemudian yang kelima adalah kalau bisa dalam selimut ya ripo atau tertutupi auratnya, tidak terbuka secara tidak terbuka di sini maksudnya bukan dilihat oleh orang ya, tapi maksudnya kalau sekalipun tidak dilihat oleh orang di dalam satu ruangan kalau bisa tidak sampai terbuka auratnya keseluruhan. Jadi ditutupi oleh pakaian. Walaupun itu pun sifatnya anjuran saja. Ya sama seperti mandi, dianjurkan kalau kita mandi itu kalau bisa pakai basahan ya, pakai penutup aurat. Tapi kalaupun misalnya memang tidak dipastikan tidak dilihat oleh orang lain, hakikatnya boleh mandi dengan telanjang. Maka begitu juga dengan hubungan seksual. Jadi sifatnya anjuran saja. Ya kecuali kalau misalnya dikhawatirkan dilihat oleh orang lain ya maka wajib untuk menutup atau membuat sitter atau membuat pelindung untuk tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini dasar kenapa dianjurkan adalah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Utbah ibn Abad radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrada tajarrudal airaini." Jadi tajarrudal ba'iraini. Jadi Nabi mengatakan bahwa jika kalian ingin melakukan hubungan seksual ya dengan pasangan kalian, falyastatir, hendaknya menutupi diri atau tubuh kalian. Nah, jadi jangan terbuka sebagaimana dua ekor hewan yang sedang melakukan hubungan seksual ya tentu tidak berpakaian kalau hewan karena tidak punya akal ya. Tapi kita sebagai manusia ya, dianjurkan untuk kalau bisa menutupi. Ya. Tapi ini sifatnya anjuran saja. Ya. Baik, kemudian yang keenam adalah kalau bisa tidak bersuara. Nah, ini juga anjuran ya. Walaupun
boleh-boleh saja selama tidak mengganggu pendengar yang lain gitu ya, karena jelas suara yang muncul dalam hubungan seksual adalah suara yang hakikatnya secara etis ya kalau bisa jangan didengar oleh orang lain, termasuk tidak didengar oleh anak-anak yang mungkin tidur atau apa misalnya, nah jangan sampai bersuara. Itu dianjurkan juga oleh para ulama. Kemudian kalau misalnya ada seorang suami berpoligami lebih dari satu istri, maka tidak dibolehkan untuk dia melakukan hubungan seksual secara bersama-sama. Jadi harus dilakukannya secara ya antara satu istrinya. Jadi tidak boleh bersama-sama dengan beberapa istrinya. Nah, itu dilarang di dalam syariat. Nah, dasarnya adalah perbuatan Nabi di mana disebutkan bahwa Nabi SAW itu memang ya pernah dalam satu malam menggilid istrinya, tapi tidak bersama-sama ya satu-satu. Nah, itu jadi tidak dibolehkan, isyaratnya bahwa tidak boleh bersama-sama. Dan juga difatwakan oleh banyak ulama, misalnya Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani itu memfatwakan bahwa yukrahu lirrajuli wa azawjatihi bi hadrati amatihi aw darratiha. Jadi dimakruhkan. Ya, ini memang konteksnya si makruh, tapi kadang para ulama menyebut kata makruh pun maknanya bisa haram gitu ya. Yaitu ketika seseorang menggauli istrinya dan ketika dia menggauli istrinya itu juga di sampingnya ada budak wanitanya maksudnya yang boleh digauli atau ada istrinya yang lain darratiha. Nah, itu tidak dibolehkan ya, atau dimakruhkan atau diharamkan. Nah, jadi intinya ya meskipun tidak melakukan bersama-sama juga kalau bisa bukan kalau bisa ya memang sesungguhnya tidak dibolehkan untuk dilihat oleh istri yang lain. Nah, jadi ini dalam konteks yang berpoligami maka jangan bersama-sama dengan yang lain. Jadi tetap harus satu versus satu gitu ya, satu lawan satu gitu. Nah, ini nggak boleh bersama-sama. Kemudian jika ingin mengulangi lagi dengan istri yang sama ataupun misalnya dengan istri yang lain kalau dia berpoligami, ya disunnahkan kalau bisa untuk yang keduanya berwudu minimal atau kalau bisa malah mandi. Ya, jika Anda mengulangi hubungan seksual itu. Nah, ini didasarkan kepada hadis dari Imam Muslim di mana Nabi mengatakan idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawadda. Ya, jika di antara kalian ingin mendatangi keluarganya untuk melakukan hubungan seksual untuk yang berikutnya tsumma arada an ya'uda lalu kemudian dia ingin mengulangi lagi, hendaknya falyatawadda. Dia terlebih dahulu berwudu. Ya, tapi ini para ulama menegaskan bahwa berwudulah yang menggunakan kata kerja perintah ini maksudnya semacam anjuran saja. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi pun pernah ya menggilir atau menggaul istrinya yang kedua kalinya itu tanpa harus mengulangi wudhu sebagaimana dianjurkan untuk tidur ya sebelum setelah hubungan seksual sebelum tidur untuk berwudhu, tapi Nabi juga pernah tidur dalam kondisi tidak berwudhu sebelumnya setelah hubungan seksual seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi intinya disunahkan sebagai adab untuk berwudhu minimal atau mengulangi mandi ketika hendak mengulangi. Baik, kemudian yang kesembilan adalah jika bisa disunahkan dilakukan di malam Jumat ya. Jadi rupanya ada memang anjuran berhubungan seksual di malam Jumat. Dan di samping itu adalah malam barokah karena sudah masuk hari Jumat. Sebab hari Jumat itu kita memasukinya itu sejak maghrib ya, maka malamnya bisa dijadikan semacam momen untuk melakukan hubungan seksual yang dianjurkan. Dan dasar anjurannya ini kata para ulama karena Nabi SAW menganjurkan untuk mandi di hari Jumat. Dan akhirnya disimpulkan rupanya anjuran itu pun ada kaitannya dengan masalah status seseorang yang berhadas besar yang umumnya kalau sudah bersuami istri disebabkan karena hubungan seksual. Nah, itu jadi ini semacam istinbat ya, kesimpulan yang diambil dari anjuran untuk mandi di hari Jumat karena salah satu sebabnya adalah melakukan hubungan seksual. Nah, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan man irtasala yaumal jumu'ati wa ghassal ya, barang siapa yang mandi di hari Jumat dan juga memandikan jenazah wa bakkara wa batakara lalu dia mempercepat untuk menghadiri masjid dalam rangka untuk sholat Jumat wadana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin ya siyamaha wa qiyamaha. Lalu dia kemudian fokus mendengarkan khutbah dari sang khatib ya dan mendengarkan secara baik dan dia diam, maka Rasul mengatakan setiap langkahnya itu akan mendapatkan pahala yang setara dengan setahun berpuasa dan setahun melakukan sholat malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, jadi dari hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mandi di hari Jumat itu kemudian disimpulkan oleh para ulama ya sebagai bagian dari hikmahnya karena ada anjuran secara implisit yang diisyaratkan dari anjuran mandi ini untuk melakukan hubungan seksual di malam harinya ya lalu kemudian bisa mandi janabah di hari Jumat sebelum melakukan sholat Jumat ya. Nah, jadi ini semacam istinbat ya atau kesimpulan yang diambil dari anjuran mandi di hari Jumat yaitu bahwa ada semacam isyarat hubungan seksual juga disunahkan di malam Jumatnya. Dan yang terakhir yaitu di antara adab dan bahkan ini hukumnya wajib ya, yaitu tidak diceritakan ke orang lain apa yang mereka lakukan dalam hubungan seksual itu
Ya, artinya tidak menceritakan aurat pasangannya, tidak menceritakan layaknya sebagai sesuatu yang biasa. Karena ini rahasia antara dua pasang suami istri tadi, gitu ya. Maka Nabi mewanti-wanti tidak boleh diceritakan ke orang lain. Nah, dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Di antara manusia yang terburuk, yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha, yaitu seorang suami atau seorang istri, yaitu pasang suami istri yang melakukan hubungan seksual. Nah, setelah itu yanshuru sirraha, mereka kemudian menyebarkan rahasianya di tengah manusia. Artinya menyebarkan ya bagaimana cerita tentang hubungan seksualnya itu kepada orang-orang. Nah, ini tidak dibolehkan oleh Rasulullah, bahkan termasuk perbuatan yang sangat buruk yang kedudukannya nanti sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika melakukan hubungan seksual. Apakah nanti bisa dikategorikan adab itu hukumnya adalah wajib, ya seperti yang nomor 10 tadi, atau bisa juga dikategorikan sebagai hukum yang sunnah saja seperti baca basmalah. Intinya adalah bagi seorang muslim kalau bisa memenuhi adab-adab ini dalam rangka untuk menyempurnakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan skala prioritas mendahulukan yang wajib untuk dijaga, lalu kemudian sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan syarat ini, apakah yang wajib ataupun yang sunnah, dan menjauhi apa yang dilarang dalam rangka beribadah kepada Allah, termasuk dalam urusan bagaimana hubungan antara keluarga di dalam ikatan rumah tangga hingga bisa menghadirkan rumah tangga yang rumah tangga yang mendapatkan ridho dari Allah, yang mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.